Tidak semua hubungan ibu dan anak dimulai dengan pelukan hangat sejak awal. Ada yang harus melewati waktu panjang, jarak, bahkan luka yang tak pernah diceritakan. Tapi ketika takdir mempertemukan kembali, satu panggilan sederhana bisa mengubah segalanya. Bukan sekadar kata, tapi jembatan yang menyatukan kembali hati yang pernah terpisah. Pertemuan perdana antara Denada dan putranya Ressa Rosano pada Maret 2026 menjadi momen yang begitu emosional sekaligus penuh makna. Setelah sekian lama terpisah tanpa kedekatan yang utuh, keduanya akhirnya dipertemukan dalam suasana yang hangat dan intim. Bukan sekadar melepas rindu lewat tatap muka, pertemuan itu terasa seperti awal baru, sebuah kesempatan kedua untuk membangun kembali hubungan yang selama ini tertunda. Dalam waktu beberapa jam saja, suasana yang awalnya canggung perlahan berubah menjadi penuh kehangatan. Salah satu hal yang paling menyentuh dari pertemuan tersebut adalah perubahan cara mereka saling menyapa. Jika sebelumnya hubungan itu terasa berjarak, kini panggilan ibu mulai terdengar dengan penuh keyakinan dari Ressa. Menurut Rizna Ories, perubahan ini sebenarnya sudah dimulai sebelum mereka bertemu langsung, tepatnya melalui percakapan pesan singkat. Denada dengan sadar mulai memperkenalkan dirinya sebagai ibu, dan tanpa dipaksa, Ressa merespons dengan panggilan yang sama. Sebuah tanda penerimaan yang sederhana namun dalam maknanya. Sebenarnya panggilan ibu itu dimulai di chat. Sekarang sudah resmi, ibu, ungkap Resna. Tak hanya dari pihak Ressa, Denada pun menunjukkan kasih sayangnya lewat panggilan khusus yang begitu hangat. Ia menyebut putranya dengan sapaan Nang, sebuah panggilan khas dari budaya Jawa yang berasal dari kata lanang yang berarti anak laki-laki. Dalam setiap percakapan, panggilan itu terdengar berulang, lembut, tulus, dan penuh cinta. Iya, ibu siap. Ibu kamu mau apa, Nang? Menjadi salah satu bentuk interaksi yang terasa begitu natural, seolah hubungan itu memang sudah terjalin sejak lama, meski kenyataannya baru mulai dipupuk kembali. Momen sederhana di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan menjadi bukti nyata bagaimana hubungan itu mulai menemukan ritmenya. Ketika Ressa mengungkapkan rasa haus, Denada dengan refleks menawarkan minuman, seperti seorang ibu yang telah lama terbiasa merawat anaknya. "Kamu mau air mineral dingin apa biasa aja, Nang?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Percakapan kecil itu mungkin terlihat biasa bagi orang lain, namun bagi mereka, dan bagi siapapun yang memahami situasinya, itu adalah momen yang luar biasa. Sebuah potret sederhana tentang cinta yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Panggilan ibu dan Nang kini bukan sekadar kata, tapi simbol dari lembaran baru yang sedang mereka tulis bersama. Beban emosional yang selama ini dipendam oleh Denada perlahan terasa ringan, seiring dengan penerimaan yang ditunjukkan oleh sang anak. Ia pun kini memberikan dukungan penuh untuk masa depan Ressa, bahkan membuka pintu rumahnya sebagai tempat untuk membangun kedekatan yang lebih erat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hubungan darah mungkin tak bisa dipilih, tapi hubungan hati selalu punya kesempatan untuk diperjuangkan kembali. Di balik semua kehangatan itu, tersimpan latar cerita yang tak sederhana. Ressa sebelumnya muncul ke publik dan mengungkap bahwa dirinya adalah anak kandung Denada yang sejak bayi dititipkan kepada keluarga di Banyuwangi. Fakta ini sempat mengejutkan banyak pihak, namun juga membuka jalan bagi pertemuan yang akhirnya terjadi. Kini bukan lagi soal masa lalu yang penuh tanda tanya, tapi tentang masa depan yang perlahan mereka bangun. Dengan satu panggilan yang sederhana, namun penuh arti, ibu.